Halo Pak Kasmujo. Pak Kasmujo nih kan lagi digugat nih. Pak Kasmujo udah siap belum? Tidak siap. Kenapa belum siap? Soalnya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Oh begitu. Nanti kalau Pak Kasmujo hadir di persidangan terus ditanya oleh hakim, Pak Kasmujo udah punya jawaban belum? Suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Terus kalau Pak Kasmujo nggak punya jawaban gimana? Menurut Pak Kasmujo nih, ya nasihat dari Pak Kasmujo, Pak Jokowi harus ngapain? Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Makasih ya Mbak nasihatnya. Mudah-mudahan beliau bisa jujur ya, bisa disiplin ya. Ya saya kesana karena saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Pepatah ini menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Cuma karena masyarakat menduga ijazah Jokowi palsu, heboh satu negara. Kenapa? Karena pemilik ijazah yang diduga palsu itu tidak mau menunjukkan ijazahnya dan lebih memilih gaduh di masyarakat. Sampai pada akhirnya harus memperalat orang tua yang bernama Pak Kasmujo, yang menurut Jokowi adalah dosen pembimbingnya. Dan kalau kita lihat video Pak Kasmujo, sangat kasihan sekali ya, sampai Pak Kasmujo mengatakan ya, tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Pak Kasmujo juga mengatakan, saya bukan pembimbing skripsinya. Nah ini pengakuan dari Pak Kasmujo. Nah ini mana yang benar? Kemarin Jokowi mengatakan bahwa dia dosen pembimbing skripsi, dan sekarang Jokowi meralat dia dosen pembimbing akademik. Dan pengakuan Pak Kasmujo, saya bukan pembimbing skripsinya. Apakah Pak Kasmujo sudah mulai ketar-ketir akibat gugatan hukum ya yang dilayangkan oleh Pak Komardin, yaitu advokat Sulawesi Selatan yang menggugat Rektor UGM dan dosen pembimbing termasuk Pak Kasmujo senilai 69 triliun. Kerugian imaterial mencapai 1.000 triliun dan akan diserahkan kepada negara. Jadi bukan ke Pak Komardin katanya. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang tidak siap. Soalnya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya Pak Ji. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut.
Itu yang saya katakan. Kalau orang udah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan, Pak ya? Dekan Desa sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya. Jadi polemik ijazah Jokowi ini kita lihat sudah melebar kemana-mana ya. Setelah sebelumnya sudah memakan korban Bambang Tri dan Gus Nur, apakah akan memakan korban selanjutnya yang dilaporkan oleh Jokowi, yaitu Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lainnya? Kita akan melihat ya proses uji forensik ijazah Jokowi di Bareskrim. Apakah pemeriksaannya berjalan benar-benar kredibel dan independen tanpa ada intervensi dari Kapolri sendiri? Kita tahu bahwa Kapolri adalah orangnya Jokowi. Baik, coba kita lihat apa alasan Komardin, yaitu advokat Sulawesi Selatan, menggugat UGM dan Pak Kasmujo. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komardin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan. Dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi curiga-mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, tentu sikap UGM adalah tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, universitas kami gitu. Saya mau ke pihak penggugat dulu, Pak Komarudin atau Bang Komarudin. Bang Komarudin, Anda adalah seorang advokat. Anda juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebenarnya kenapa ini menggugat UGM terkait dengan ijazah Jokowi? Begini, selamat malam semuanya. Saya melihat di media sosial, di televisi, ini terjadi. Dr. Tifa dan Rismon Sianipar ya akhirnya buka suara di mana Jokowi kemarin ya mengunjungi Pak Kasmujo untuk memberi bantuan hukum. Jadi menurut Rismon Sianipar, Jokowi benar-benar sudah melakukan kebohongan karena statement dari awalnya itu sangat beda sekali dengan statement sekarang yang dulu mengatakan bahwa Kasmujo ini adalah seorang dosen pembimbing skripsinya, dan sekarang malah Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing akademik, dan ini benar-benar kelihatan banget Jokowi menipu. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun. Dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor, yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Mujo nih, begitu ya. Kan bingung kita. Ya, pada saat Jokowi jadi presiden, ya Jokowi menerangkan, saya bolak-balik, pokoknya dimarahi lah, pokoknya keras, Kasmujo, galak, ya kan, bolak-balik, membimbing skripsi, terima kasih, karena Pak Kasmujo skripsinya bisa lolos, bisa selesai katanya. Kan sekarang berubah menjadi dosen pembimbing akademik.
Yang nggak tahunya Jokowi ini perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi, ya pembimbing skripsi. Inilah orang yang dipuja-puji oleh para ternak buzzer itu ya. Membedakan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi pun nggak tahu. Yang penting apa yang keluar dari mulutnya Jokowi pasti benar. Itulah apanya otak dangkalnya para pemuja Jokowi sampai saat ini ya. Mereka berperan di situ. Itu kan nggak bisa diubah lagi gitu. Ya, sekarang mereka peran berganti peran. Sekarang yang satu mengaku dosen pembimbing akademik, yang satu mahasiswa bimbingan akademiknya. Kan kacau kayak gini ya. Inilah ya, penipu itu harus banyak inkonsistensinya. Itulah indikasi dari penipu, inkonsistensi di mana-mana, gitu loh. Sampai sekarang nggak pernah Joko Widodo ini mengatakan pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Harusnya kan begitu sesuai yang ada di lembar pengesahan skripsinya dia. Itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Kayaknya dia nggak kenal dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini ya. Nggak kenal dia, gitu loh. Masa bisa pembimbing kita, pembimbing skripsi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi dia bilang Kasmujo. Di Prakata pun nggak ada Kasmujo sama sekali. Maupun di lembar pengesahan skripsi. Kayak mananya orang yang sebagai mahasiswa, kan itu melawan intelijensi kita yang pernah menjadi mahasiswa ya. Apalagi saya pernah membimbing ratusan mahasiswa skripsi juga ya sakit hati. Jadi menurut Tempo bocor halus ya, membeberkan bahwa Jokowi dengan polemik ijazah palsunya itu membuat dia semakin resah dan gelisah. Apakah menurut kalian juga Jokowi selesai itu? Banyak yang bilang seperti itu sih, Bro. Yang karena kalau dari ada yang ngecek juga pembicaraan di media sosial ya, bahwa tren pembicaraan ke keluarga Solo ini negatif begitu kan, baik Jokowi maupun Gibrannya negatif, dan banyak bilang tumben-tumbenan kan Jokowi ini melapor kritikan ataupun ijazah palsu ke Polda Metro Jaya begitu ya, kenapa nggak di Polda Jateng gitu kan. Mereka juga masih membaca gitu, tapi ya lagi-lagi di sana happy aja kan, karena yang yang dikritik ataupun diserang itu adalah Jokowi dan anaknya. Oke, dengan segala dinamika ini, bagaimana Tempo melihatnya nih, Pram? Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap ya untuk melihat dinamika yang terjadi ini, yaitu bahwa ada upaya-upaya dari Purnawirawan TNI untuk menjegal Gibran, gitu ya, dan juga melengsarkan Gibran. Nah, pertama, tentu saja kita melihat bahwa Prabowo Gibran ini adalah kegagalan dari demokrasi. Ya kan, kita melihat dari proses mereka naik, jelas lah ini sudah pernah disampaikan Tempo, dan bahkan jauh sebelumnya Tempo menyampaikan bahwa Prabowo ini adalah produk gagal reformasi gitu, dan ketika mereka naik ya inilah dampaknya, ya kan, dengan cara-cara yang tidak baik gitu, dengan mengakali konstitusi, dan juga kemudian dibantu oleh Jokowi, ya ini salah satu dampaknya gitu. Namun demikian, kalau Tempo juga melihat sekarang ini upaya dari para purnawirawan ini juga sebenarnya sangat tidak tepat. Bukan belain Gibran tentu saja ya kan. Yang pertama adalah kita lihat dari poin tuntutannya. Satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Ya ini merupakan kesalahan berpikir gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali pada sistem parlementer. Itu buat apa? Ini sudah lama kita tinggalkan, dan reformasi 1998 itu kan membuat kita kemudian mengamandemen konstitusi sehingga menjadi lebih baik, lebih tepat, dan sesuai dengan situasi yang ada. Dan ketika ini kembali, ya ini berbahaya juga buat demokrasi. Dan selanjutnya adalah mereka yang para purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari difungsi tentara. Nah, mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Nah, ini tentu saja berbahaya sikap semacam ini. Kita jangan biarkan
sipil ini diobok-obok. Biarkanlah urusan demokrasi dan lain-lain diurus oleh sipil, tentara dan juga purnawirawan, ya sudahlah. Kalau sudah selesai tugasnya sudah, gitu. Tidak perlu juga kemudian mereka menjadi atau membawa kultur tentaranya lagi. Mereka harus berpikir soal demokrasi. Mereka sudah sipil. Nah, kurang lebih seperti itu. Menarik ini. Tapi gue nambahin sedikit, Wan. Tadi kan soal kembali ke sistem parlementer ya. Itu artinya adalah nanti lu nggak bisa nyoblos lagi pemilihan presiden, karena pemilihan presiden hanya melewati MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan bisa saja nanti aturan batas 2 periode diganti, atau nanti satu presiden itu 8 tahun kan. Semua bisa terjadi di situ celah itu kalau dibuka. Kabarkan kepada pemirsa saya ini sedang di Polda Metro Jaya menunggu rekan-rekan yang lain, karena hari ini rencananya akan ada pengambilan keterangan dalam proses undangan klarifikasi terhadap 2 orang, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Ya, karena menghindari ganjil genap kami berangkat duluan, sehingga ya masih pagi ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Dan kabarnya juga Jokowi mendatangi Kasmujo untuk menawarkan bantuan hukum ya, berupa tim lawyer ya. Ya, walaupun Jokowi ini kan sebenarnya bukan advokat, tak punya firma hukum gitu. Ya mungkin dia yang bayar ya, dia kan duit banyak gitu, tinggal berapa kantor hukum yang mau disewa. Tapi Kasmujo sendiri informasinya memang sudah ada backup dari UGM. Jadi begitu sementara yang bisa saya update terkait itu. Nah, berapa per hari ini atau kemarin ya, itu ternyata Megawati itu mengeluarkan statement yang simple banget sih sebenarnya. Ya kan? Kalau ada Bu ya tinggal tunjukkan ijazahnya, kan simple itu. Nah, menurut Bu Aka nih proses berbelit-belit ini kenapa tidak dilakukan seperti kata Megawati itu? Iya, baru saja pagi ini mungkin kawan-kawan yang satu grup dengan saya sudah menerima tulisan saya. Saya membuat tulisan atau artikel ya dengan judul kalau Jokowi mau menolong Kasmujo, UGM, dan seluruh rakyat Indonesia, ya sederhana, ikuti arahan Megawati. Dengan cara apa ya, nunjukkan ijazahnya. Jadi kalau mau menolong Kasmujo, menolong UGM, menolong seluruh rakyat, itu bukan dengan memberikan bantuan hukum terhadap Kasmujo, bukan membackup ya secara hukum Kasmujo gitu. Tinggal dia tunjukkan ijazah aslinya, itu akan menolong UGM. Semudah itu ya? Ya, karena UGM jadi tidak mendapatkan tuduhan seolah-olah melindungi ijazah Jokowi yang palsu begitu. Kenapa masyarakat sampai hari ini meyakini ijazah itu palsu? Karena memang tidak pernah ditunjukkan. Belakangan malah ditunjukkan ke penyidik Barreskrim Mabes Polri, tapi konteksnya bukan untuk meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli, tapi dalam konteks untuk dites laboratorium forensik yang kita juga meragukan hasilnya, dan terakhir kita sudah ambil sikap bahwa tes yang tidak melibatkan pihak-pihak lain itu ya tidak kredibel, tidak akuntabel, sehingga ketimbang kita menolak nanti setelah diumumkan, ya kita menyatakan menolak proses dan hasil dari proses itu hari ini gitu. Jadi sebenarnya ada cara yang simpel tapi malah berbelit-belit gitu. Dan itu yang kemudian meyakinkan publik ya jangan-jangan memang nggak ada ijazah aslinya. Ada satu keterangan menarik di video di sosmed itu ya, seorang yang mengaku dulu pendukung Jokowi, awalnya meyakini ijazah Jokowi asli, tapi belakangan logika atau nalar dia itu terhenyak ketika kembali memikirkan satu video tayangan sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana ketika teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM ya pamer lah, bisa dikatakan gitu ya, pamer dengan menunjukkan ijazah asli. Ini ijazah asliku gitu. Dan dengan ijazah asli itu mereka memberikan satu testimoni atau pernyataan bahwa yang punya Jokowi itu ya sama seperti yang mereka miliki. Kalau punya Jokowi dianggap palsu, ya punya mereka masa mau dianggap palsu semua gitu. Tapi pendukung Jokowi itu justru berpikir lah, kalau teman-teman Jokowi ini bisa menunjukkan ijazah asli, kenapa Jokowi tidak gitu? Oh iya, kan betul, simpel, itu dia. tinggal tunjukin. Semudah itu. Iya, selesai. Dan memang di belakang kan ada proyektor ya, layar besar ya, menyorot ijazah Jokowi gitu. Jadi memang kalau kemarin ada bantahan bahwa hari ini yang beredar itu belum tentu punya Jokowi begitu, tapi ada 2 dokumentasi yang tidak bisa dibantah, yang itu berasal dari mereka. Ya, yang pertama di acara ini saat kawan-kawan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, itu di belakang layar proyektor itu ada gambar ijazah Jokowi yang besar. Yang kedua, Sigit Sonarta ya saat mengklarifikasi bahwa Jokowi itu benar pernah pernah ngampus di Fakultas Kehutanan UGM, itu juga sempat menunjukkan kopi. Dan terakhir memang kader PSI ya, Sandi, yang mengupload, tapi belakangan dia menyatakan itu bukan asli gitu. Jadi makin ramai gitu, makin gaduh gitu.
kader PSI. Iya. Nah, seharusnya kader PSI itu sudah harus ditindak karena dia kan sudah kena undang-undang UTE karena membuat yang asli menjadi terus dia bilang palsu gitu. Nah, itu kan sudah bikin viral di mana-mana. Bung Ahmad Kozidudin menilai ini gimana? Sedangkan klien Bung Ahmad Kozidudin, Dr. Tipa, Rizal Fadila, terus Roy Suryo segala macam Rismon. Nah, itu sudah mulai dipanggil gitu. Gimana? Itu yang kami sebut ini kan tidak fair ya. Ada konstruksi hukum yang dipaksakan dengan dimasukkannya sejumlah pasal-pasal yang tidak relevan dengan aduan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo ya. Dan saudara Joko Widodo itu mengaku dirinya direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Kalau kita ambil konstruksi hukum pidana, ini kan masuk dugaan tidak pidana pencemaran dan fitnah. Pasal yang relevan itu ya pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Kalau menggunakan Undang-Undang ITE yang relevan itu ya hanya pasal 27A Undang-Undang ITE. Tapi kami kemarin sudah protes, kenapa kok dalam proses klarifikasi di mana kami itu inisialnya yang dilaporkan dalam laporan Jokowi itu, aduan Jokowi, kok tiba-tiba ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE gitu. Nah, padahal kalau kita mau gunakan pasal 32, 35 itu untuk mengadili orang, gitu, ya harusnya kader PSI ini yang kena. Jadi kader PSI kan awalnya mengaku bahwa ijazah itu asli, padahal belakangan dia mengatakan itu bukan asli. Gitu. Artinya kan dia memasukkan data dalam sistem informasi elektronik yang tidak autentik, seolah-olah autentik. Nah ini kena pasal 35. Kalau 32-nya kan yang autentik, tapi dikutak-atik tanpa seizin pemiliknya. Jadi kalau mau fokus pasal 32, 35 ya harusnya kena kader PSI ini yang ketua umumnya adalah anaknya saudara Joko Widodo, yakni Kaisang ya. Jadi ya ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, ada ketidakadilan di dalam proses ini. Saya sering menyampaikan kalau dalam sebuah proses hukum itu tidak adil, maka pasti ya dapat dipastikan kita meyakini ujung daripada proses itu juga pasti tidak akan adil. Sebab mustahil ada sebuah hasil dari sebuah proses yang tidak adil tapi hasilnya adil, itu tidak mungkin. Kan ini juga dulu waktu saat saya menggugat atau menguji judicial review Perpu Ormas di Mahkamah Konstitusi, saya ingat betul hakimnya kan Arif Hidayat, itu dia memberikan porsi yang lebih kepada termohon dari pemerintah, sementara kepada pemohon kami itu dibatasi, baru ngomong sedikit itu di-cut waktu dan seterusnya. Tapi begitu saat itu Cahyokumolo ya hadir dan bahkan menunjukkan bukti-bukti di MK, padahal saat itu tahapannya belum masuk pembuktian begitu, itu tidak di-cut gitu. Nah saat itulah saya yang menegur, protes lah, bukan menegur ya, masa hakim kita tegur ya, protes ke hakim dan sampaikan ini prosesnya tidak adil. Kalau prosesnya saja tidak adil, bagaimana akan ada keputusan yang adil dari proses ini. Nah, hari ini bersama, jadi kita dalam melakukan upaya penegakan hukum itu harus sempurna ya, maksudnya prosesnya benar, hasilnya juga akan benar, jangan hanya berorientasi pada hasil sementara prosesnya tidak dijaga. Dan aku yakin kalau proses sudah tidak benar, hasilnya juga pasti tidak akan benar. Begitu. Nah, kan Bung Ahmad Kozidudin juga sudah dengar kabar bahwa pemeriksaan Bung Rizal Fadila sama Bu Kurnia Triroyani itu hingga larut malam, sedangkan kita tahu ya pertanyaan itu sebenarnya simpel aja sih, cuma sekedar ijazah aja. Apakah sudah bagaimananya gitu kan. Nah ini kok bisa sebegitu lamanya, kira-kira jenis pertanyaan apa sih menurut Bung Ahmad Kozidudin yang mereka sampaikan, mereka pertanyakan gitu? Ya kan semalam saya sudah dapat report dari koordinator pendamping ya di pemeriksaan dari Bang Samsir Jalil, karena kan yang mendampingi Pak Rizal Fadila itu ada dua, Bang Samsir Jalil dengan Pak Gunawan, bergantian gitu. Sementara Bu Kurnia itu yang kita tugaskan Bu Susi. Oh iya. Nah ternyata memang pertanyaan itu sebenarnya sederhana, seputar konferensi pers yang disampaikan TPUA di 26 Maret 2025. Ya semestinya kan harus to the point saja ya, karena keluhannya terkait ijazah palsu ya paling ada pengantar sedikit, tidak kemudian berlama-lama. Apalagi Bu Kurnia itu kan sebenarnya status pemeriksaan Bu Kurnia itu kan bukan pertama kali, dia pemeriksaan lanjutan. Harusnya kan sudah separuh selesai
pemeriksaan sebelumnya, nah tinggal dilanjutkan. Tinggal dilanjutkan, betul. Itu juga lama, jadi ukurnya itu kira-kira jam 10 malam, sejak jam 10 pagi, siang ya, sampai malam jam 10. Bang Rizal Fadila itu keluar kalau nggak salah jam 11.30-an, hari setengah 12-an. Ya, nggak bisa, tidak saya katakan, semalam saya menulis ini proses pemeriksaan yang tidak manusiawi. Jadi, kan kita kalau kerja pun ada jam kerja, ya harus maklum lah, orang juga capek. Apalagi buku dia itu sakit, perempuan. Betul. Bang Rizal Fadila itu kan baru kecelakaan ditabrak motor. Jadi sebenarnya belum terlalu pulih gitu. Agak ya sedikit memaksakan, tapi kan ketika kita meminta menyampaikan tanggapan ya klarifikasi terhadap undangan itu kan nggak ada balasan. Ya sudahlah, kita ya jabani lah undangan itu agar bisa dituntaskan. Jadi ya kami kembalikan semuanya kepada rakyat ya. Karena lagi-lagi kita tidak bisa menuntut keadilan dari otoritas yang ada, karena otoritas yang ada kan selama ini justru apa ya, pamer kekuasaan gitu, pamer kewenangan. Logikanya hanya ini kewenangan kami gitu. Itu yang membuat ya kita bersabar, kita jalani saja karena namanya perjuangan kan gitu.